Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Feby Inquirer. The Feby Inquirer merupakan podcast ringan, salah satu program kerja dari Divisi Informasi dan Komunikasi DEMA Feby IAIN Palu. Yang jelas di sini kita pasti akan membahas tentang ekonomi, politik, topik-topik dan juga isu-isu terkini lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Hasana, dan pada saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yakni Ketua DEMA Feby IAIN Palu periode 2021, Kanda Faiz Saifullah. Apa kabar, Faiz? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah terlalu resmi ya, jadi santai saja. Berbicara tentang DEMA Feby, mungkin orang-orang di luar sana belum tahu apa sih itu DEMA Feby. Boleh dijelaskan sedikit tentang DEMA Feby? Iya. Kalau sepengetahuan saya sih tidak terlalu banyak. Nah, kalau DEMA Feby ini merupakan singkatan sih, jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi DEMA ini sendiri secara terminologi itu sebenarnya mempunyai pengertian bahwasanya DEMA ini adalah seperangkat organisasi internal kampus yang diwakilkan. Jadi kenapa saya katakan diwakilkan? Karena tidak semua mahasiswa itu masuk atau berada di dalam kepengurusan DEMA. Nah, jadi secara singkatnya itu seperti ini. Kita semua memiliki DEMA, tetapi tidak semua dimiliki DEMA. Jadi seperti itu. Dan juga organisasi DEMA ini sebenarnya sebagai wadah untuk perwakilan bagaimana kita menjalankan program atau tugas-tugas kerja yang sinergitas dengan visi dan misi fakultas tentunya. Nah, itu yang saya ketahui tentang DEMA Feby ini. Oh, berarti DEMA Feby ini merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan fakultas ya, yang ada di IAIN. Mungkin ada struktur kepengurusannya bisa dijelaskan? Kalau berbicara tentang struktur kepengurusan, ya DEMA Feby juga mempunyai struktur kepengurusan yang semestinya organisasi, seperti ada ketua, wakil, sekretaris, dan sekarang kita mempunyai wakil sekretaris juga supaya kolek gitu. Jadi ada juga bendahara, dan kalau untuk mengagumkan semua kepengurusan ini kita didampingi dan dilengkapi oleh beberapa departemen atau divisi. Nah, yang pertama itu ada divisi keagamaan yang bergerak di bidang spiritualitas, sepertinya kinerja atau program-program kerjanya mengarah ke situ. Istilahnya bagaimana caranya mereka ini membuat perbaikan tentang hubungannya kita dengan pencipta. Dan juga yang kedua ada divisi keilmuan dan sosial. Di divisi ini sebenarnya mengandung dua makna. Pertama itu mengenai keilmuan. Jadi divisi ini bergerak di bidang peningkatan intelektual mahasiswa. Dan juga sosial. Sosial ini istilahnya apa? Pengabdian masyarakat lah, gitu, pengabdian masyarakat. Jadi divisi ini programnya mengarah ke situ. Terus yang ketiga itu ada divisi kewirausahaan. Jadi divisi kewirausahaan ini yang jelas yang sudah kita tahu, berwirausaha. Yang keempat ada divisi minat dan bakat. Divisi minat dan bakat ini istilahnya program kerjanya itu mengarah kepada bagaimana mengasah minat dan akan menciptakan bakat-bakat mahasiswa. Gitu. Dan yang terakhir ini merupakan divisi yang hari ini programnya kita jalankan. Itu divisi informasi dan komunikasi. Karena ini sangat penting ini divisi. Karena tanpa adanya divisi ini, semua program kerja yang kita laksanakan itu tidak ada gunanya kalau tanpa dipublikasikan. Orang lain kan tidak tahu. Seperti itu. Oke, next question. Program kerja DEMA Feby. Adanya kepengurusan berarti ada pula program kerja yang dijalankan. Kalau program kerja sendiri di sini hanya garis-garis besarnya saja yang saya sampaikan. Itu diantaranya mungkin ada pengajian dan kajian rutin yang kita lakukan untuk mempererat silaturahim dan sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keagamaan.
Nah, yang kedua mungkin kita akan mengadakan kajian-kajian ringan tentang keilmuan. Nah, seperti itu. Dan ada pula program kerja seperti Febi Road to Share. Jadi itu turun ke masyarakat, istilahnya mengarah kepada keagamaan juga, membersihkan rumah ibadah dan seperti turun-turun khutbah itu akan dijalankan program ini. Ada juga Baby Spirit Education, jadi mengarah kepada pendidikan, mengarah kepada sekolah. Ini merupakan program yang mengarah kepada pengabdian masyarakat, seperti itu. Ada juga program kerja pelatihan kewirausahaan. Ini basicnya di di divisi wirausaha. Dan banyaklah program-program latihan seperti pelatihan seni dan olahraga. Terus juga selain ini kita juga akan membuat kompetisi-kompetisi tentunya. Ada banyak ya program kerja lomba desain. Pokoknya kalau dijelaskan ya banyak sampai lah. besok nih. Yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya Demo Febi akan mengadakan yang namanya Febi Camp, Febi Camp dan Febi Fest. Kalau Febi Camp ini tentunya untuk Demo Febi Camp lah. Kalau untuk ini mempererat silaturahim antara di dalam fakultas itu, mahasiswa di fakultasnya. Dan tentunya ada kegiatan di situ. Dan yang paling penting yang satu ini yang tunggu-tunggu itu kita adakan akhir kepengurusan. Istilahnya ini sebagai puncak untuk pelaksanaan program kerja dalam 1 tahun, yaitu Febi Fest, Festival Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan tentunya di dalam di dalam program ini sebenarnya program ini rutin diadakan tiap tahun. Cuman kita akan mengadakan program ini adalah perubahan-perubahan yang kita ada dalam, seperti contoh mungkin kita akan pemilihan duta Febi, kita adakan mungkin olimpiade, cerdas cermat dan lain sebagainya, kompetisi-kompetisi lain, dan tentunya dilengkapi dengan seminar-seminar nasional. Kalau untuk Febi Fest sendiri mungkin tahun sebelumnya sudah terlaksana atau belum? Ya, kalau tahun sebelumnya ini menjadi menjadi patokan dan pelajaran buat kita, karena tahun sebelumnya itu diadakan secara online karena kondisi, dan alhamdulillah responden, dan itu Febi Fest pertama diadakan di Palu. Jadi ini mungkin kita yang tahun kedua, jadi harus adalah perubahan yang kita lakukan nanti tahun ini. Betul. Selanjutnya kan mungkin yang saya ketahui nih ya, Faiz ini kan sudah semester 6. Ya, yang jelas kalau semester 6 ini mungkin lagi sibuk-sibuknya untuk mengurus judul proposal, banyak mata kuliah yang tertumpuk. Bagaimana sih Faiz bisa memanage waktu antara bisa menjadi ketua dan juga bisa mengurus mata kuliah yang lainnya? Nah, ya sebenarnya setiap orang pasti berbeda cara atau teknik untuk bagaimana mengatur manajemen waktu itu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya istilahnya menerapkan yang namanya pembuatan jadwal harian. Maksudnya itu gini, kita setiap harinya itu tentu mungkin kita sering pegang gadget ya. Jadi jadwalnya tidak perlu ditulis di kertas lah. Kita perlu adalah kode-kode di dalam handphone untuk bagaimana mengingatkan kita jadwal-jadwal itu. Misalnya kita bagi kategori. Kalau saya itu bagi kategori untuk manage waktu kegiatan. Kategori pertama itu untuk manajemen waktu ini itu prioritas, kegiatan prioritas. Nah, yang kedua mendesak, dan yang ketiga itu tidak mendesak. Jadi di dalam prioritas kategori ini, ketiga kategori ini kita bisa tentukan yang mana yang memang kita prioritaskan dulu untuk dijalankan setiap harinya, dan yang mana. Ini sebenarnya manajemen waktu sangat penting loh. Kenapa? Karena di saat kita tidak mampu manajemen waktu, memanage waktu kita, otomatis kita yang diatur keadaan. Dan sejatinya bukan sebenarnya kita yang diatur keadaan, tapi kita yang sejatinya mengatur keadaan, seperti itu. Dan juga untuk tagline Dema. Ya, kalau jadinya organisasi itu punya moto. Jadi kalau kita sendiri di Dema Febi ini ada tagline, moto tersendiri yang itu menjadi penyemangat dan bermakna dalam sebenarnya. Tagline-nya itu atau motonya itu maju untuk perubahan, bertahan untuk persiapan. Maju untuk perubahan, bertahan untuk persiapan. Karena saya pikir perubahan itu ada di dalam diri kita. Kenapa tidak ada kata mundur? Karena sejatinya kita itu harus melakukan perubahan, itu harus maju, dan tetap di situ, kita tidak perlu mundur. Kita tetap di situ bagaimana bertahan untuk mempersiapkan dan terus maju untuk melakukan perubahan. Karena yang saya ketahui bahwa bergerak itu berkah.
Bergerak itu berkah. Iya. Setiap gerakan ada berkah. Iya. Itu kira-kira. Oke, mungkin Faiz selaku ketua Dema Febi periode 2021 mungkin ada harapan untuk Dema ke depannya? Iya, yang jelas kalau harapan itu banyak sih. Harapannya cuma satu. Pengurus yang 50 orang ini, yang 55 orang ini kalau bisa 1 tahun ke depan bisa bertahan. Jangan mendaftar 55 orang pengurus pertama dan akhirnya yang bertahan hanya 20, 30. Ini sebenarnya harapan yang paling saya inginkan untuk ini sendiri. Jadi sebenarnya caranya itu saya hanya memikirkan bagaimana cara membuat mereka nyaman, istilahnya nyaman. Jadi setiap kegiatan Dema itu harapannya nyaman teman-teman di Dema itu untuk melakukan kegiatan itu. Jadi makanya saya katakan sama teman-teman Dema, dimanapun teman-teman berada dalam kegiatan apapun teman-teman, jadikan kegiatan yang kita lakukan itu hal yang ternyaman buat teman-teman, karena disitulah kita bisa dapat beradaptasi dengan baik dengan kenyamanan ini. Sebenarnya sama kayak cinta, kalau kita sudah cinta dengan dia, otomatis rasa nyaman akan timbul dong. Jadi cinta dulu baru nyaman. Iya, cintai organisasinya, cintai kegiatannya, sehingga mungkin agak nyaman. Jadi tidak perlu dipanggil lagi untuk kita karena jujur Dema Febi ini tidak melakukan pemecatan dalam satu tahun, cuma ada evaluasi gitu. Berarti tidak ada pemecatan, hanya ada evaluasi. Iya, tidak ada. Karena saya pikir kita tantangan bagi diri kita, bagi ketua saya sendiri, bagaimana mempertahankan anggota dengan jumlah yang seperti itu. Itu kira-kira kalau dari saya. Dan yang masih ada? Masih ada terakhir. Last question, motivasi. Oke. Sebenarnya kalau itu tadi harapannya, kalau motivasi dari saya sebenarnya mengungkap tentang Dema ini, Dema Febi merupakan organisasi yang bukan tempat untuk mencari sensasi, tapi tempat untuk membentuk jati diri sebagai insan yang mandiri, dan sedikit untuk sebagai solusi dalam peningkatan produktivitas diri. Jadi harapannya terakhir, janganlah merasa sendiri di dalam organisasi ini, karena kita adalah tim yang terpilih untuk membantu mewujudkan visi dan misi Febi. Walaupun kita adalah bukan yang pertama, bukan jadi orang yang pertama, tetapi jadi yang terbaik. Karena karena kita adalah generasi penentu, bukan generasi penerus. Karena sejatinya harapan dan perubahan sebaiknya tidak lagi dikeluhkan, akan tetapi diwujudkan dan diperjuangkan. Diwujudkan dan diperjuangkan. Terakhir mungkin ada moto yang dari Faiz sendiri. Kalau moto saya, tindakan kecil untuk perubahan besar, itu yang selama ini saya pegang. Dan ini moto sebenarnya ada seseorang yang sangat berarti bagi saya, yang sejatinya orang ini yang memberikan moto ini kepada saya. Sebenarnya saya sendiri sudah dapat kayaknya. Ya, sebenarnya saya bukan itu. Adalah sebenarnya kita sendiri yang membuat moto hidup, cuman karena sering komunikasi sama dia, akhirnya dapatlah chemistry dan satu kalimat ini yang ada di dalam hati saya, bahwasanya memang betul tindakan kecil untuk perubahan besar, itulah yang saya pegang saat ini. Tindakan kecil untuk perubahan besar. Saya juga punya moto hidup ini, Faiz. Jika kamu tidak mewujudkan mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mewujudkan mimpi mereka. Oke guys, sekian podcast ringan kami bersama Ketua Dema Febi periode 2021, dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya yang pasti akan mengundang narasumber terbaru lagi. Kalian pasti akan penasaran siapa narasumbernya selanjutnya. Jadi jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Faiz Saifullah.